Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya banggakan, sebenarnya saya ini bukan ahli tari, tapi bagaimana kita menggabungkan tari itu di dalam menarik kunjungan wisatawan. Jadi oleh sebab itu saya diminta oleh Bunda mengkonekkan, memberikan materi kepada adik-adik semua, di mana seni tari itu merupakan salah satu dari senjata pariwisata kita. Adik semua pasti lebih paham dari saya. Ya, bagaimana kita mempertajam pariwisata Indonesia. Mungkin materi saya sedikit saja. Akademi lupa. Intinya pariwisata itu terdiri dari 60% budaya, 30% alam, dan sisanya adalah buatan. Jadi adik-adik harus berbangga bahwa adik-adik mempunyai 60% lahan di bidang pariwisata itu. Karena harus diakui bahwa tarian adalah bagian dari budaya nasional kita. Jadi kalau dibilang pariwisata, orang-orang pariwisata seperti saya sebenarnya harus menghormati adik-adik semua penari, semua yang bermain di sektor budaya. Kenapa? Karena sektor budaya sebenarnya memiliki porsi yang paling besar dari pariwisata kita. Bicara mengenai tari, ada berbagai tari tentunya ya. Ada itu tari yang bersifat sejarah, ada tari yang bersifat penyambutan, ada juga tari yang bersifat permainan, ada juga tari yang bersifat menceritakan percintaan atau apa ya. Itu tentunya khusus di sektor pariwisata bukan menganaktirikan, tapi kami akan mengelompokkan jenis-jenis tarian itu menurut market daripada atau konten daripada pariwisata itu. Kalau tarian penyambutan itu tentunya adik-adik harus melaksanakan itu pada saat titik-titik tertentu, di bandara, di hotel dan sebagainya. Meminta adanya tarian di destinasi. Tarian di destinasi itu tidak boleh yang namanya tarian pembukaan atau tarian yang berbau percintaan tentunya. Kultur dan budaya dari tarian di destinasi tersebutlah yang jadi kami meminta bahwa tarian itu hendaknya dibawakan pada momen yang tepat dengan cerita yang tepat pula. Banyak terjadi bahwa di acara perkawinan misalnya tarian yang disuguhkan malah tarian yang bersifat peperangan. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk sektor pariwisata, adik-adik, yang kami butuhkan adalah tarian satu yang bersifat adalah permainan. Di NTT ini ada saya biasa membawa tamu ke Labuan Bajo. Ada tarian main apa? Bambu itu. Ya, itu tarian bersifat permainan itu sangat diminati oleh tamu-tamu kami. Bukan berarti tarian sambutan lagi, tapi kalau sudah di destinasi artinya tarian yang kita bawakan sebenarnya sudah menceritakan bagaimana budaya dari destinasi tersebut. Lanjut bahwa di menari adalah performance adik-adik. Tadi saya sudah melihat semua adik-adik yang saya banggakan ini maju, tapi menurut kami ada yang memang
yang perlu ditingkatkan. Satu, performance. Dua, cara berpakaian, fashion dan sebagainya. Jangan lupa itu bahwa Anda adik-adik boleh menguasai begitu banyak tarian, tapi tetap yang nomor satu yang orang butuhkan itu adalah performance. Schedule adik-adik ini begitu padat, begitu banyak sampai dengan malam ya, atau sampai besok lagi ya. Jadi ya intinya saya akan memberikan sedikit berbagi dengan adik-adik bahwa adalah satu, performance adalah sangat dibutuhkan. Attitude sangat dibutuhkan. Jadi di samping menguasai tarian sendiri, si penari sendiri harus bertingkah laku yang baik. Karena tari itu adalah dia mewakili kata-kata kan. Ada namanya dulu pantomim ya. Tari pun begitu. Jadi menceritakan sesuatu melalui gerakan tubuh agar orang mengerti bahwa apa yang kita gerakan itu menceritakan mengenai sesuatu. Nah, tentunya bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan itu, satu harus menjiwai cerita itu sendiri. Kalau tari kecak ya, tentunya bagaimana orang itu harus ada yang sampai kesurupan dan sebagainya kalau nggak salah ya. Nah, jadi intinya bahwa di dalam seorang penari, performance sangat dibutuhkan, attitude, dan itu bagaimana kita bisa menjiwai tarian itu sendiri. Saya belum lihat bagaimana adik-adik melakukan tugas menarinya, tapi sebentar saya akan melihat. Jadi intinya bahwa dari kami di industri pariwisata, jangan lupa bahwa tarian itu membantu kami dalam menarik si wisatawan, dan yang kedua adalah bagaimana kita menarik length of stay dari wisatawan. Di NTT sendiri kurang. Saya jujur, saya mewakili anak muda, tapi di sini pun saya harus berterus terang bahwa kami di Nusa Tenggara Timur sangat belum mengangkat tari ini sebagai suatu senjata untuk menarik wisatawan atau memperpanjang length of stay dari si wisatawan. Jadi oleh sebab itu saya harapkan adik-adik semua dapat betul-betul membantu kami dalam melakukan tari-tarian, perbanyak event-event, minta kepada pemerintah masing-masing, ayo dong di destinasi libatkan kami untuk kami terus tampil mempertunjukkan tarian kami kepada wisatawan. Terima kasih sudah melaksanakan event nasional ini di NTT, khususnya di Momere ini. Di sini ada yang datang dengan keluarga tidak? Atau sendiri-sendiri saja? Oke, jadi kalau ada yang datang dengan keluarga boleh sambil adik-adik karantina, keluarga bisa jalan-jalan, lihat Kelimutu, lihat di Larantuka dan lain sebagainya ya. Akhir kata saya mewakili Asosiasi Perjalanan Asita mengucapkan selamat bertanding atau apa itu namanya, sukses selalu. Ingat bahwa pariwisata tarian ini adalah salah satu bagian dari pariwisata yang memiliki porsi paling besar di dalam pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu munculkan tarian dari tiap-tiap daerah, kembangkan itu agar wisatawan dapat terus berkunjung ke Indonesia karena melihat tarian itu. Dan sukses. Kakak Abed atas materinya. Dengan berakhirnya materi dari Kak Abed tadi, maka berakhir pula acara pembukaan karantina pemilihan Putra-Putri Tari Indonesia tahun 2021 pada hari ini. Memohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan untuk selanjutnya, untuk finalis laki-laki yang beragama Islam dapat mempersiapkan salat Jumat, dan untuk finalis putri dapat rehat sejenak. Baik, saya tutup acara ini dengan ucapan terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis
laki-lakinya, penas putranya boleh bersiap-siap untuk sholat Jumat ya yang beragama Muslim. Kak Boyli mungkin sama Kak Iwan boleh dikondisikan, bisa ikuti Kak Boyli ya.